ya, adalah seorang biarawan ordo Dominikan yang menjadi terkenal karena pengetahuan universalnya dan advokasi keberadaan dalam antara ilmiah dan agama. Nah, karena kalau kita melihat nanti karya-karyanya itu benar-benar dia adalah seorang yang apa ya, walaupun dia seorang teolog nanti dia tidak lupa untuk berkontribusi pada dunia pendidikan yang pada saat ini juga kita bisa lihat. Dan dia lahir sebagai Albert dari Lawrence Schwab antara tahun 1193 dan 1206 dan kisaran ya 1900 mungkin 1193 ya. Gelarnya adalah dia merupakan pelajar pertama dari abad pertengahan yang menggunakan filosofi Aristoteles ya. Jadi segala pemikirannya juga masih ada sangkut pautnya dengan pemikiran Aristoteles ya ke dalam pemikiran pada masa itu. Dan Katolik menghormatinya sebagai doktor gereja karena memang Albertus ini adalah seorang yang terkemuka ya. Nah, ini adalah mulai perjalanan hidup dari seorang Albertus ya. Pada tahun 1223 ia menjadi anggota Ordo Dominikan di Padova ya. Tahun 1233 belajar teologi dan kemungkinan di Paris. Tahun 1245 ia memperoleh jabatan master teologi di sana dan ia menjadi master utama menggantikan Benedictus dari Saint Quentin hingga 1248. Tahun 1248 ia mendirikan sekolah tinggi teologi ya Studium Generale untuk Dominikan di Cologne yang ia pimpin sebagai master utama hingga 1254. Tahun 1254 sampai 1257 ia terpilih sebagai provinsial superior memimpin sekelompok biara ya di Jerman provinsi Teutonik yang membuatnya mengunjungi sekitar 50 biara dengan berjalan kaki. Tahun 1256 sampai 57 ia tinggal bersama kuliah Kaposan mungkin sebagai pembaca studium kuliah. Nah, 1259 di kapital Ordo Dominikan Valenciennes ia mengatur bersama Thomas Aquinas para master Bonosomo Brito ya Laurentius dan Petrus kemudian Post Innocentius V mendirikan Ratio Studiorum atau program studio untuk Dominikan. Ia diangkat menjadi uskup ya Regensburg oleh Paus Alexander IV. Tetapi setelah 3 tahun ia meminta Paus Urbanus IV dan memperoleh izin darinya untuk meninggalkan jabatannya. Pada tahun 1263 ia ditugaskan sebagai pengkhotbah. Nah, kita juga akan membahas tentang karya-karya Albertus yang walaupun dia seorang teolog pada saat itu, dia juga tidak lupa memperkenalkan ilmu-ilmu Yunani dan Arab ke berbagai universitas Eropa dan telah dijuluki yang agung selama hidupnya. Yang kedua tentang komentar tentang Pseudo Dionysius ya, karena kalau kita melihat Pseudo Dionysius ketika saya belajar juga ajaran-ajaran yang berkaitan dengan dunia mistis ya, dan memang Pseudo Dionysius ini yang dikomentari oleh Albertus Agung. Nah, sebagai dosen di Cologne, juga Albertus menulis Summa de Bono setelah berdiskusi dengan Philippus Cancellarius Parisiensis yang mengenai sifat transendental makhluk. Yang keempat, ia menulis 2 kontribusinya untuk alkimia, ya Meteora dan De Mineralibus ya. Tidak puas dengan karya Aristoteles, ia mengajarkan ensiklopedia sebanding De Animalibus dengan pemahaman ya klasifikasi semua fauna Eropa Utara yang dikenal pada masanya ya. Penjelasan rinci tentang reproduksi serangga, pertumbuhan ayam ya dan ikan dan binatang lainnya ya. Karya-karya Albertus lainnya adalah ia menulis ensiklopedia serupa untuk mineral, De Mineralibus untuk nabati, De Vegetabilibus ya. Dan yang ketujuh ia membahas tentang pelangi dalam bukunya De Ide. Jadi kita melihat walaupun Albertus Agung adalah seorang teolog, dia juga tidak lupa untuk berkontribusi pada saat itu dengan dunia pendidikan yang tadi kita lihat juga karya-karyanya ini, yang juga mungkin menjadi satu pembelajaran buat kita walaupun seorang teolog juga kita harus belajar untuk memberikan pengaruh kepada dunia luar ya. Ini yang mungkin saya bisa belajar dan mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ebenezer untuk menambahkan atau merepresentasikan lagi. Baik, mungkin selanjutnya Pak, mohon. Baik. Pada abad ke-13, seperti yang kita pahami dan dibaca, merupakan salah satu
zaman kejayaan filsafat dan teolog skolastik. Dan pada abad 13 ini menghasilkan beberapa sintesa filosofi yang sangat mencolok dan bisa dikatakan sebagai puncak filsafat skolastik barat. Perkembangan ini ditunjukkan dengan beberapa indikator atau beberapa faktor, yaitu timbulnya universitas-universitas yang pada zaman itu sudah mulai muncul fakultas teologi, hukum, kedokteran, bahkan sastra. Bahkan timbulnya ordo-ordo baru yang sangat berpengaruh seperti Ordo Fransiskan dan Ordo Dominikan yang merupakan tempatnya tokoh yang kami bahas hari ini. Bahkan terciptanya hubungan yang baik, terciptanya hubungan dengan bangsa Arab, artinya munculnya para filsuf Arab yang juga ada di era pada zaman filsafat skolastik tersebut sedang muncul. Lanjut, Pak. Ya, salah satu tokoh dalam puncak filsafat skolastik ini adalah Albertus Magnus atau Albertus Magnus yang sudah dibahas tadi 1193 sampai 1280. Dia salah satu filsuf Jerman terbesar dari teologi zaman pertengahan dan merupakan pelajar pertama dari zaman pertengahan yang menggunakan filosofi Aristoteles dalam pemikiran Kristen pada masa itu. Dan Albertus merupakan guru Thomas Aquinas yang kita tahu salah satu filsuf yang mungkin nanti akan dibahas kelompok selanjutnya, filsuf yang menandai masa kejayaan skolastik pada zaman itu. Kalau kita melihat dalam pribadi Albertus sendiri, ia dikenal dengan kerendahan hatiannya dan kesucian hidupnya. Kalau kita melihat ternyata dia adalah pribadi yang menaruh devosi sangat besar kepada Yesus dan juga sakramen Maha Kudus dan juga kepada Bunda Maria. Dan hal ini boleh kita lihat dari lagu-lagu yang diubahnya di dalam 50 buku juga yang sudah ditulisnya dan juga sudah disebutkan oleh Pak Yohanes tadi sebelumnya. Bahkan bagi gereja Katolik dia dianggap sebagai doktor gereja. Ketika mengikuti konsili di Lyons, ia tidak lupa mengenang muridnya Santo Thomas Aquinas. Mungkin akan dibahas kelompok selanjutnya. Dan ternyata dia adalah orang yang sangat kehilangan ketika wafatnya Thomas, dan setelah ia mengadakan pembelaan terakhir terhadap ajaran Thomas Aquinas, ia meninggal pada 15 November 1280 dan usia 80 tahun, dan kesucian hidupnya kalau dari beberapa sumber yang kami baca disertai dan didukung dengan banyak mukjizat. Berbicara sumbangsihnya sudah sampaikan tadi, ternyata dia juga berkontribusi dalam pendidikan secara khusus dalam dunia tanaman, geografi, mineralogi, sosiologi, dan bahkan astronomi. Dan itu sudah dituliskan juga dalam buku De Meteorolibus yang membahas tentang komet juga, bahkan asal-usul sungai, asal angin, petir, kilat, pelangi, dan sebagainya. Jadi Albertus salah satu tokoh yang menyentuh ilmu pengetahuan sehingga tidak hanya doktor gereja, dia juga mendapat doktor universalis yang disebutkan kepadanya pada zaman itu karena kontribusinya yang menyangkut dunia pendidikan dan berbagai macam. Mungkin itu saja tambahan Pak Yohanes, kami kembalikan kepada Bu Jessica atau Prof. Silakan.